Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau cerita tentang Imam Mahdi ya, yang ada dalam mimpi saya. Saya pernah melihatnya satu kali ya dalam mimpi saya pada tanggal 21 Oktober tahun 2000. Jadi di mimpi itu diceritakan ada jarak gitu ya antara saya dengan Imam Mahdi gitu ya. Jadi jarak itu maksudnya waktu ya, waktu atau masa gitu. Jadi tapi di situ tidak kelihatan jaraknya berapa tahun gitu ya. Jadi saya lahir duluan, kemudian baru nanti ada jarak gitu, terus baru muncul Imam Mahdi itu. Nah, jaraknya ini nggak kelihatan apakah 1 tahun ataukah 10 tahun ataukah 100 tahun atau mungkin malah 1000 tahun atau mungkin lebih atau mungkin di antaranya itu ya. Saya nggak tahu ya, itu jaraknya emang nggak kelihatan di situ. Nah, yang menjadi apa ya, yang menjadi perhatian itu sekarang adalah bahwa pada saat beliau nanti hadir itu kan banyak orang yang mengeroyok beliau gitu ya. Jadi banyak orang yang tidak mengakui ini Imam Mahdi gitu. Jadi banyak yang mengeroyok beliau lah. Padahal kalau sebagai orang Islam ya, sebagai orang Islam itu seharusnya kan membela beliau gitu ya. Tapi pada saat beliau hadir itu banyak yang mengingkari beliau gitu, banyak yang mengejek beliau gitu, banyak yang bahkan ada yang mau membunuh beliau gitu ya dalam hadisnya gitu. Nah, ini yang menjadi fokusnya itu seharusnya apa ya, persiapan umat Islam itu nanti ya suatu saat itu kalau beliau muncul itu entah kapan, itu adalah umat Islam tuh harus sudah punya iman yang kuat gitu ya, iman yang kuat. Jadi bisa tahu gitu, oh iya benar itu adalah Imam Mahdi yang memang ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab di mimpi saya yang terdahulu ya, di video saya yang terdahulu kan pernah saya ceritakan itu tentang Dukhon itu. Pada masa itu kan banyak apartemen gitu ya di Pulau Jawa itu. Apartemennya ya nggak apa ya, nggak semewah apartemen yang besar gitu, enggak ya, tapi memang tinggi gitu, tingginya 15 lantai, 20 lantai seperti Anda lihat di kota-kota misalnya kayak Tokyo bisa kan apartemennya tinggi-tinggi tapi tidak ada fasilitas kolam renang, nggak ada gitu. Jadi ya cuman orang ada di situ, menginap di situ, nanti kalau libur ya tidur di situ gitu ya. Tapi yang memprihatinkan itu kondisi keimanan mereka gitu ya. Jadi perilakunya itu banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu. Jadi kan itu campur ya, hidup di dormitory gitu, di apartemen itu kan campur ya, ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang, nah itu banyak yang melakukan perbuatan yang apa ya istilahnya, hubungan
suami istri tapi tanpa menikah, itu kan otomatis jelas dosanya besar gitu ya, besar sekali. Dan mungkin mereka mengajak gitu, saling ketemuan gitu terus mereka melakukan hal itu, dosa itu, jadi itu kan dilarang ya dalam Islam ya gitu ya. Nah kalau misalnya kalau orang-orang di Jakarta mungkin mereka pada saling berkencan gitu ya, jadi padahal kencan itu artinya dalam KBB itu cuman ketemu biasa gitu, ketemu biasa ya, mungkin tidak ada kaitannya dengan hubungan itu ya. Tapi orang Jakarta sekarang nggak cuma Jakarta ya, mungkin sebagian di Indonesia itu mengasosiasikannya dengan hal-hal yang negatif gitu, padahal saya lihat di KBBI tidak ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak seperti itu. Nah itu yang saya prihatinkan. Jadi kalau Anda bertanya kapan Imam Mahdi lahir, kapan Imam Mahdi muncul, ya saya nggak tahu gitu. Jadi seperti mimpi saya itu, di depan saya itu ada imam-imam mazhab gitu ya, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali gitu ya, terus ada jarak gitu, terus ada saya gitu, terus ada kemudian ada lagi yang dibilang ada Imam Mahdi, cuman bedanya Imam Mahdi memang terlihat seperti bintang yang lebih besar gitu ya daripada saya. Bintangnya saya ukurannya lebih kecil daripada Imam Mahdi gitu ya. Kemudian ada juga bintang, kalau imam-imam mazhab itu bintangnya kan lebih besar ya, lebih besar daripada saya ya, wajar gitu. Jadi di mimpi saya itu Nabi Adam alaihissalam duduk di atas batu, itu beliau diperlihatkan anak cucunya gitu ya, anak cucunya otomatis yang pertama yang paling besar itu seperti bulan purnama gitu di langit itu. Terus Nabi Adam alaihissalam bertanya, itu siapa? Itu ini anakmu menjadi rasul yang utama gitu, namanya Muhammad gitu, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti bulan purnama gitu, komarun gitu ya, kalau katanya penyanyi dari Mesir itu Mustafa Atif gitu. Jadi, terus kemudian semakin kecil. Nah itu salah satunya ada saya di situ gitu loh, satu saya. Kemudian ada jarak gitu, terus ada yang besar gitu. Nah ini katanya Imam Mahdi, nah itu tapi nggak jelas itu munculnya kapan itu. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, entah 1 tahun, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun jaraknya, dan nggak tahu saya gitu. Sebab nggak ada penanggalannya di mimpi tersebut. Jadi kadang ke saya itu kalau bermimpi itu ada penanggalannya yang pasti, ada juga yang tidak ada penanggalannya, ada juga yang istilahnya mimpi itu memaksa saya harus berpikir kira-kira ini tanggal berapa gitu. Jadi ada gitu. Tapi kalau di mimpi yang saya ini tidak ada penanggalannya. Jadi yang perlu diperhatikan ya, fokus adalah persiapannya orang-orang Islam untuk menyambut beliau gitu. Katanya kan sekarang kan banyak yang saya siap menjadi pasukannya Imam Mahdi. Ternyata setelah dites, waduh, imannya masih segitu. Iman yang tinggi itu biasanya diperoleh lewat ibadah yang tinggi, misalnya sholatnya yang bagus, kemudian baca Al-Quran rutin gitu ya, tiap hari, atau mungkin tiap pagi, atau tiap sore gitu, atau mungkin zikirnya yang bagus gitu ya. Kemudian apalagi gitu, amal soleh kan
banyak sekali ya, bisa Anda lihat di kitab-kitab tentang yang membahas tentang amal gitu, Fadhail amal. Mungkin kalau saya pakainya dari karangannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Saya pakai beliau dari buku itu, dari karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Saya khawatirnya nanti kalau Anda berkuar gitu, saya akan menjadi pembela Imam Mahdi, tapi ternyata setelah beliau muncul Anda mengingkarinya gitu ya, seperti yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda munculnya sudah kelihatan banget, banyak peramal zaman itu ya, peramal, banyak pendeta, banyak pokoknya ahli nujum yang meramalkan beliau muncul, dan benar bahwa itu adalah orangnya, nabi terakhir. Tapi ternyata banyak yang mengingkarinya, banyak yang istilahnya malah berperang untuk menghadapi beliau itu ya. Ini yang dikhawatirkan seperti itu. Tetapi kalau Anda termasuk orang-orang yang cerdas gitu ya, berpikir, seharusnya Anda meningkatkan keimanan dengan ya beribadah tadi, 3 tadi ya, mungkin yang intinya kan 3 tadi, sholatnya, baca Qurannya, kemudian berpikirnya, yang lainnya kan ada banyak lagi gitu. Jadi saya kira seperti itu, yang penting itunya gitu, dari persiapannya gitu. Jadi jangan sampai beliau muncul nanti malah Anda ikut menyerang beliau gitu, malah nanti terjadi misalnya azab yang ditimpakan gitu ya kepada para penyerang beliau, ditenggelamkan ke dalam tanah gitu. Jadi itu kan di daerah Arab itu kan dominan itu tanahnya berpasir dan batunya sangat banyak ya, batunya batu hitam gitu. Kalau Anda pernah umroh atau mungkin haji di sekitar Mekah atau Madinah, itu kan kelihatan tuh banyak sekali batu-batu yang batu-batu tua ya, dalam ilmu geologi gitu ya. Andesit warnanya hitam, kemudian ada juga pasir di situ. Jadi proses penenggelamannya itu, kalau Anda menyerang Imam Mahdi ya, kalau ada yang menyerang Imam Mahdi gitu ya, itu Allah menenggelamkannya dengan cara menaikkan air gitu ya, air dari bawah ke atas gitu. Dengan begitu nanti terjadi semacam bencana di Palu ya, tahun 2018 kalau nggak salah. Itu semacam likuifaksi gitu ya, jadi tekanan tanah itu menjadi tidak ada, jadi tanah tidak mampu untuk menahan beban apapun. Jadi kalau ada manusia di depannya, di atasnya, kalau di tanah ya, kalau ada manusia di atasnya, dia pasti masuk, terjerembab ke dalam gitu. Itu namanya likuifaksi gitu ya. Jadi saya kira begitu ya teman-teman ya. Jadi yang penting persiapan Anda, nggak usah Anda tanya kapan Imam Mahdi muncul gitu. Jadi saya kira yang penting persiapan Anda aja. Anda, apalagi nanti kan kalau dalam Islam itu kan manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri gitu ya. Tidak dosamu ditanggung oleh ibumu, dosamu ditanggung oleh bapakmu, dosamu ditanggung oleh anakmu, dosamu ditanggung, kan tidak seperti itu. Anda menanggung dosa Anda sendiri gitu loh. Jadi Anda harus mempertanggungjawabkannya sendiri. Jadi saya kira begitu ya teman-teman ya, penjelasan dari saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.